Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Semanis apakah aku? Ya semanis desain buku tulisnya Mugaru. Sebenarnya untuk siapa sih buku ini? Kok didesain secantik dan semanis ini? Ya untuk Mugaru lover semua lah yang mendaftar dan bertamu ke SMP Muhammadiyah 3 Waru. Buku ini guys, kalau kalian pegang kayak gini ya, tuh, ini tuh udah kerasa kalau buku ini itu premium banget. Terus guys, ini tuh isinya 100 lembar. Tuh, lihat deh ya, setebel ini. Nah, buku ini guys bisa kalian pakai untuk nulis diary kalian, curhatan kalian, habis gitu cita-cita kalian, atau mungkin ya utang-utang kalian tuh bisa ditulis di sini. Dan kalian harus tahu guys, Mugaru kalau bikin sesuatu itu selalu premium. Bukunya premium, video iklannya premium, apalagi bintang iklannya ya kan. Dan lokasi syuting aku saat ini itu premium banget. Bisa kalian lihat kan? Di sana ada kantor Bapak Kepala Sekolah. Habis gitu di depannya ini tuh ada ruangan meeting, ada televisinya guys. Dan yang pasti sofanya ini tuh bener-bener nyaman banget. Dan rasanya nggak lengkap deh guys kalau aku nggak berdiri dan duduk di kursi itu sambil ngelihat kontennya Mugaru yang terbaru. Tuh, lihat deh guys, konten yang di tag tadi pagi sudah tayang di Mugaru TV. Secepat itu kalau ngupload video. Jadi Mugaru itu nggak kayak sekolah lainnya yang upload konten 2 bulan atau 3 bulan sekali. Kenapa ya sekolah lain itu jarang upload video? Ya karena mereka itu kehabisan ide guys, atau kegiatan di sekolahnya itu cuman sedikit banget. Wah, gawat banget guys. Gimana siswanya bisa pintar kalau kegiatan sekolahnya cuma sedikit? Nah, makanya buat kamu ya yang masih kelas 6 atau Mugaru lovers yang punya teman, tetangga, saudara, diajak untuk daftar di Mugaru. Karena sekarang nih ya udah dibuka nih PPDB jalur inden tahun ajaran 2026-2027. Sekolah yang mahal banyak, sekolah yang murah jauh lebih banyak. Tapi ingat, yang terbaik hanya Mugaru. Akhirnya aku Zaira, presenter Mugaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you all. Oke. Oke. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih pagi guys, harus semangat. Oke, ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke lah ya, walaupun agak lemes-lemes, ada lemes-lemesnya, tapi setidaknya sudah agak bersemangat. Oke, gimana kabarnya teman-teman pagi hari ini? Alhamdulillah. Oke. Belajar presenter bersama Zaira. Oke, ini Kakak Zaira. alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, yes gitu. Ini kenapa kok tadi yang menjawab pertanyaan aku cuman kelas 9, ini kelas 7 ini mana suaranya teman-teman? Harus semangat. Oke, iya masih malu-malu ya karena kan ini first time masuk ya kan? Iya gitu, ngangguk-ngangguknya ya. Oke, ini aku mau nanya ke teman-teman kelas 7 aja, yang kelas 9 dan kelas 8 diam. Shh. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Belajar presenter bersama Zaira. Wah ini gara-gara kakak kelas 9 nih, jadi menanyakan kabarnya dan menjawabnya seperti itu ya. Sebenarnya nggak harus kayak gitu kok guys. Kalian cuma bisa, misal kayak kalian cuma alhamdulillah baik kok kak Zaira gimana, itu nggak apa-apa, oke. Yang tadi kepanjangan, emang itu adalah variasi ya, improvisasi dari kakel-kakel kalian gitu. Lebih enak pakai yang dari kakel atau yang singkat aja? Lebih enak yang mana? Jadi kalau misalnya ditanyain kabarnya lagi sama kakak-kakaknya, nanti jawabnya bisa sama semua. Enak yang mana? Oh dari kakel, gitu, deal? Teman-teman dijawab, teman-teman please. Ini aku rasanya kayak Oke. Jadi teman-teman hari ini
adalah hari pertama buat adik-adik kelas 7 masuk ekskul. Gimana perasaannya? Kita hiraukan saja ya. Ini kan sudah. Ya, sip. Oke. Gimana anak adik-adik kelas 7? Apakah senang, apakah excited atau biasa aja? Gak excited deh kayaknya. Aku dari tadi bertanya tidak dijawab, guys. Aduh, gimana gitu ya? Gimana guys? Apakah excited? Aku tidak butuh jawaban kalian, guys. Apa excited atau tidak? Oke, iyanya ini ikhlas atau nggak ikhlas nih? Oh ya, oke. Maaf ya guys, aku banyak mau. Oke. Jadi di sini siapa yang belum kenal sama aku? Oke, jadi hari ini aku mau kenalan dulu karena kan materi kita hari ini kan perkenalan. Jadi aku mau kenalan dulu nih. Jadi teman-teman, kenalin, nama aku Deva Zaira Romadoni. Teman-teman bisa panggil aku Zaira atau Kak Zai, Kak Zaira, terserah. Asalkan ya, jangan manggil Kak Zahira. Karena namaku tuh nggak ada hanya, teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman manggil aku Kak Zahira, nanti yang noleh beda orang. Karena ada dua yang namanya Zahira sama Zahira. Jadi harus hati-hati memanggil aku, oke? Oke. Jadi teman-teman, hari ini aku bakal menjelaskan tentang presenter Mugaru gitu. Apa sih presenter Mugaru itu? Terus kita diajarin apa aja di presenter? Terus ada hal yang penting gak sih waktu kita belajar di presenter Mugaru? Nanti aku bakal memberitahukan ke kalian. Nah ini, jadi aku tuh kemarin disuruh nulis sama Pak Nur. Boleh minta tolong gak act of service gitu? Thank you. Ya, thanks. Oke, nggak bisa tinggi-tinggi guys. Astagfirullah, ini tulisan apa? Guys, ini mohon maaf sekali kalau tulisannya sangat minim. Stop. Presenter Mugaru. Kira-kira di presenter Mugaru tuh kita diajarin apa aja sih? Yang pastinya kita itu diajarin public speaking. Apa itu public speaking? Ya, karena kan public itu artinya umum. Terus speaking artinya berbicara. Oke, terus siapa yang berbicara? Ya masa aku doang dong? Kan kalian tuh juga guys. Jadi yang berbicara itu kita ya, kita semua. Di sini kita semua tuh latihan untuk berbicara di depan umum. Gimana sih biar kita itu public speakingnya bagus, gak grogi, gak deg-degan yang sampai wah gemeteran itu sampai parah, tremor parah gitu. Nah terus ya perlu teman-teman tahu kalau di presenter Mugaru ini kita itu lebih banyak prakteknya. Jadi kalau kata waktu itu Pak Nur itu pernah kita tuh cuma disuruh praktek doang. Jadi kalau di presenter Mugaru itu 20%-nya itu teori, 80%-nya itu praktek. Waktu itu pernah Pak Nur itu nggak ngejelasin teori sama sekali. Jadi kita tuh langsung disuruh, ayo oke maju. Kemarin kan udah di-share sama Pak Nur nih tentang gini. Ayo maju, dipanggil satu-satu terus maju gitu. Kenapa kok kebanyakan praktek? Karena kalau misalkan presenter Mugaru itu teorinya terlalu banyak, pasti kita kan bingung kan? Nanti di lapangannya seperti apa? Nanti kita waktu tampil tuh bagaimana? Jadi di presenter Mugaru itu lebih mengutamakan prakteknya daripada teori. Jadi teman-teman di sini ada yang bawa buku tulis gak? Oh ada. Nah jadi seharusnya sebenarnya kalau extra presenter itu nggak perlu bawa buku tulis teman-teman. Karena Pak Nur tuh menjelaskan teori biasanya tuh cuman kayak ngomong-ngomong biasa aja. Habis itu nanti baru kita praktek. Jadi nggak diperlukan buku tulis gitu. Ini nggak perlu dicatat kok, santai aja. Terus apa aja yang dipelajari di presenter? Yang pertama itu news anchor. Apa itu news anchor? Sip, pembaca berita. Wow, oke, pembaca berita. Teman-teman pasti pernah lihat TV kan? Pernah lihat berita kan? Itu yang baca berita itu namanya news anchor atau pembaca berita. Oke, kenapa kok news anchor tuh masuk ke dalam public speaking?
Karena news anchor ini kan menyampaikan informasi, ya kan? Dan juga nanti videonya kan pasti bakalan ditayangkan di saluran TV, di stasiun TV TV dan juga disaksikan oleh masyarakat, banyak orang. Walaupun memang waktu syutingnya itu cuman di studio terus diliatin sama rekan-rekan kerjanya doang, tapi kan nanti bakal disiarin di TV. Jadi makanya news anchor itu masuk ke dalam public speaking. Selanjutnya itu ada radio announcer. Apa itu radio announcer? Apa? Penyiar radio. Di sini siapa yang suka dengerin radio? Gak ada. Raya. Siapa, Pak? Raya. Oh, Raya. Oke. Ini teman-teman kelas 7 gak ada yang suka denger radio, guys? Gak ada. Oke, mungkin udah gak zaman ya, guys. Oke, kenapa kok penyiar radio itu termasuk ke dalam public speaking? Padahal kan mukanya nggak ada, cuman suaranya aja. Nah, justru itu teman-teman, kalau radio announcer tuh masuk ke dalam public speaking karena kan radio announcer, penyiar radio itu kan menghibur para pendengarnya dengan cara dia menyetelkan lagu-lagu. Terus habis itu misal kayak kita request, "Kak, aku mau lagu ini dong." Pasti kita disetelin kan. Habis itu juga menyampaikan informasi. Kan juga ada nih radio yang berita yang disiarkan lewat radio, seperti itu. Terus yang ketiga, ini ada reporter, atau nama kegiatannya itu reportase ya. Di sini siapa yang tahu reportase itu apa? Ada yang tahu? Oke, nggak ada ya kayaknya. Oke, jadi reporter ini tuh adalah orang yang menyusun atau menulis berita di saat itu juga. Jadi bener-bener si reporternya ini ya, misal si A, dia tuh datang ke kantinnya Mugaru yang bener-bener rame banget, dan saat itu juga dia harus menulis beritanya. Dia harus menulis bagaimana kondisi di kantin Mugaru pada saat itu juga, lalu disiarkan, lalu divideokan, terus disiarkan di TV-TV. Jadi reporter itu sebenarnya tuh agak berat guys, karena benar-benar harus mendeskripsikan bagaimana kondisi di TKP pada saat itu juga. Pernah lihat reporter kan kalau di TV-TV gitu? Benar. Oke. Yang keempat itu ada podcast. Siapa di sini yang suka podcast? Oke. Dikit doang guys yang suka podcast. Oke. Jadi udah tahu kan podcast itu apa atau belum tahu? Kayaknya teman-teman kelas 7 belum tahu ya. Jadi podcast itu gampangannya ya guys, kita kayak ngobrol berdua, bertiga, berempat, pokoknya kita ngobrol dan itu direkam. Nah, biasanya kalau misalkan podcast itu kita ngobrol membahas sesuatu hal yang serius atau mungkin bisa yang menarik dan menyenangkan gitu. Podcast itu santai guys, dan nama orang yang melakukan podcast itu podcaster gitu. Terus yang kelima, ini kelihatan kan guys aku nulis gini? Kelihatan kan? Oke. Yang kelima itu ada bintang iklan. Nah, kemarin waktu aku lihat di grup presenter itu ada yang pengen jadi bintang iklan. Siapa itu? Oke, angkat tangan harus gini ya. Oke, Melody. Jadi, apa sih bintang iklan itu? Teman-teman pasti pernah lihat iklan-iklan yang ada di TV kan? Nah, orang yang menyampaikan iklan tersebut atau menyampaikan informasi kayak mengajak dan lain sebagainya, itu namanya bintang iklan. Jadi kalau misalkan kayak di Mugaru TV lah, teman-teman pernah lihat kan videonya? Yang kelas 7 pernah? Itu kan sebelum video di YouTube-nya Mugaru TV itu kan ada iklannya dulu, ya kan? Nah itu biasanya iklannya tuh kalau nggak kakak kelas yang dulu, ya aku. Terus siapa lagi ya? Banyak kok anak presenter yang jadi bintang iklan gitu. Dan jadi bintang iklan tuh seru, beneran. Jadi bintang iklan tuh seru banget. Terus yang keenam itu ada voice over. Nah, voice over ini itu dibagi jadi dua. Itu ada dubbing sama VO. Dubbing. VO itu voice over guys. Dubbing itu apa sih? Bedanya dubbing sama voice over itu apa? Jadi kalau dubbing, teman-teman pasti pernah lihat Upin Ipin. Pernah lihat Omar dan Hana.
ya kan? Nah itu kan ada sebuah karakter yang dia tuh cuman gitu dong, nggak ada suaranya. Itu kalau pure-nya. Tapi pastikan kalau misalkan kita melihat kartunya nggak ada suaranya, cuman gambarnya doang, kan itu nggak menarik. Kita jadi nggak tahu gitu loh ceritanya itu tentang apa. Maka dari itu ada orang yang mengisi suara dari karakter itu yang dinamakan dubber, ya, pengisi suara. Jadi misal kayak karakternya itu bilang kayak, aduh aku capek banget nih gitu, tapi kan mulutnya tuh cuman kayak gitu doang kan, gak ada suaranya. Maka dari itu ada orang yang mengisi suaranya. Jadi pas orang yang ngomong aduh aku capek deh, itu suaranya dimasukin ke dalam satu video itu, jadinya si karakternya itu tadi ada suaranya. Paham kan ya? Paham, oke. Terus kalau voice over, nah voice over ini itu bedanya adalah kalau voice over dia itu nggak harus ada karakternya. Jadi cuman video yang ngerekam gitu aja, terus kita tuh baru mengisi suaranya dan kita menjelaskan lagi apa sih di dalam video itu, orang yang ada di dalam video itu lagi ngapain, ada kegiatan apa di video itu. Misal ya Pak Nur ngevideoin ini, kegiatan ini, tapi nggak ada suaranya sama sekali. Terus misal kayak Kuila disuruh, ayo kamu VO ya Kuil, kamu voice over ya Kuil gitu. Oke Pak, gitu. Nanti Kuila bakal voice overnya tuh bakalan kayak, jadi teman-teman ini adalah kegiatan ekskul presenter Mugaru yang pertama kali. Nah ini ada di kelas 7 ini masih lucu-lucu, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Pokoknya mereka tuh excited mendengarkan materi gitu. Itu namanya voice over. Oke, sudah paham tentang voice over? Paham. Oke, di sini aja. Tuh ada vlog. Siapa yang di sini suka nge-vlog? Ada yang suka nge-vlog? Atau mungkin kayak video-video kayak, halo guys, jadi hari ini aku lagi gini-gini tapi nggak diupload. Siapa? Oke, satu. Oke, banyak ya. Biasanya kalian kalau misalkan bikin video kayak gitu, kalian ngomongnya santai atau yang baku banget? Santai. Nah, jadi itu udah bener guys. Vlog itu kayak reportase. Cuman bedanya adalah kalau reportase ini itu formal ya. Ini tuh formal. Jadi tata bahasanya tuh bener-bener harus rinci gitu. Waktu dia menjelaskan sebuah kondisi, kayak kondisinya misalkan lagi banjir dan segala macam, dia itu harus menjelaskannya itu bener-bener harus bahasanya sopan banget, terus harus bener-bener jelas gitu dia menjelaskan apa. Beda kalau misalkan vlog ini dia itu lebih santai. Jadi kita tuh bisa sambil kayak, oke guys, jadi hari ini aku tuh mau beli pentol di depannya SMP Mugaru. Ini pentol Cakman guys, ini tuh enak banget. Bisa kayak gitu. Tapi kalau reportase kan mungkin lebih formal lagi tata bahasanya. Sudah paham untuk vlog? Sudah. Lanjut. Guys, kalau misalnya aku menjelaskannya terlalu cepat, bilang ya. Oke, selanjutnya. Oke, ini harus sampai begini-begini ya. Selanjutnya ini ada MC. Nah, kemarin kan ini sudah ada yang menjadi MC ya kan. Kemarin siapa yang jadi MC Fortawa? Oke, 2. Sip. Tapi sayangnya aku kemarin tidak melihat kalian mau MC itu bagaimana ya guys. Jadi kayak agak eman gitu. Tapi di sini jadi MC itu adalah pembawa acara atau master ceremony, ya kan? Jadi pembawa acara itu adalah orang yang memandu acara dari awal sampai akhir. Jadi dia itu benar-benar harus standby terus dari sebelum acara, malahan dari sebelum acara sampai selesainya acara. Jadi MC itu memandu kita, membacakan susunan acaranya itu ada apa aja, dan membacakan selanjutnya ini ada acara apa, seperti itu. Gimana? Udah pernah merasakan menjadi MC kan? Oke, yang kelas 7 maksudnya. Oh iya, enak gak jadi MC? Enak? Oke. Terus guys, selain kita itu diajarin tentang public speaking, semuanya kan tentang public speaking, kita ngomong, ya kan? Kita itu juga diajarin lain hal. Ini DLL ya. Apa itu dan lain-lain? Kita itu nggak cuma diajarin untuk hal yang ngomong doang, tapi untuk berpakaian, untuk
cara pakai kerudung, terus make up dan segala macam, kita di sini juga diperhatikan. Karena kan kita tampil di depan umum, ya kan? Pasti kan kalau misalnya kita tampil di depan umum, terus pakaian kita kayak cuman asal make, asal ngambil dari lemari, terus habis itu make, itu kan kalau dilihat kan pasti kayak kurang menarik, betul? Betul. Jadi untuk di presenter Mugaru ini, pakaian kita tuh juga diperhatikan. Harus rapi, harus bersih, harus wangi. Itu juga pasti ya, kita harus wangi karena kan kita ketemu banyak orang. Terus ya pakaian tuh juga harus dikondisikan. Misal kayak mau tampil di mall gitu, ada partnernya nih, ada partnernya. Misal kayak aku partneran sama Talita. Habis itu aku tuh harus koordinasi pakaian sama Talita. Besok kita pakai baju ini ya, kerudungnya ini ya, bawahannya ini. Enaknya sepatunya gimana ya? Enaknya besok kita make up atau enggak ya? Jadi setiap acara kita tuh harus bisa memilih pakaian yang bakal kita pakai yang sekiranya ini cocok. Kalau misalkan kita, misal kemarin yang jadi MC Fortawa, itu kan pasti harus pakai gamis karena kan ketemu dengan wali murid, berarti kan pakainya harus sopan seperti itu. Terus untuk riasan, di sini kalau misalnya kita mau take video untuk lomba baca berita, misal, pasti kan kita pakai blazer. Kerudungnya harus rapi, make upnya harus on point. Kalau misalkan di sini ada yang nggak bisa make up, ya nggak apa-apa, angkat tangan aja. Oke, nggak apa-apa, oke, nanti pelan-pelan pasti bisa make up. Oke, terus kalau misalkan waktu jadi bintang iklan, di sini kan pasti kak kelas yang ini udah sering banget dipanggil Pak Nur secara mendadak untuk membuat iklan dengan kondisi yang kita udah kumus-kumus, kita wes capek gitu. Tapi walaupun misal ya kayak kita tuh udah capek banget, udah mukanya wes ya Allah nggak karuan lah intinya. Gitu kan setidaknya pakaian kita harus rapi supaya kita tetap menarik untuk dilihat sama orang. Karena kalau misalnya pakaian kita nggak menarik, pasti orang tuh mikirnya kayak, halah opo sih, mau bajunya aja lo kayak gitu. Pasti dia cara menyampaikan materinya juga nggak jelas, nggak menarik gitu. Jadi harus diperhatikan cara berpakaiannya juga, oke? Nah selanjutnya ini aku tulis di mana ya guys? Kalian milih di sini apa di situ? Sini, oke. Jadi di presenter Mugaru ini juga ada hal yang harus diperhatikan setiap kali teman-teman itu tampil di depan umum. Yang pertama itu adalah intonasi. Apa itu intonasi? Jadi intonasi itu adalah tinggi rendahnya nada. Misal kalian lagi tampil untuk di acara yang benar-benar sangat meriah gitu, jangan sampai nada kalian cuman kayak wow keren banget ya, wah seru banget, jangan gitu ya. Karena kan itu rasanya tuh kalian tuh kayak nggak excited juga gitu loh dengan acara itu. Makanya intonasinya harus semangat, tapi jangan sampai juga intonasinya kayak bentak orang. Jadi kayak wow seru banget ya, tuh kaget kan? Ya kan? Makanya jangan membentak ya guys. Intonasi yang excited yang biasa kayak wow seru banget, ya kan hari ini tuh bener-bener seru banget karena bla 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 gitu. Jadi intonasi harus diperhatikan. Yang kedua ada artikulasi. Ada yang tahu apa itu artikulasi? Kejelasan, betul. Jadi artikulasi presenter Mugaru itu harus jelas. A, I, U, E, O harus jelas, gak boleh gremeng. Misal teman-teman kayak ngomong kayak, oh iya hari ini aku gini ya, habis itu aku kayak seneng banget. Jelas gak? Enggak kan? Enak gak didengarnya? Enggak kan? Makanya artikulasi kita itu harus jelas. A, I, U, E, O itu harus jelas. Jangan sampai teman-teman waktu tampil, misal waktu apel lah, mengisi motivasi itu, ngisi motivasinya tuh cuman kayak, iya jadi jangan sampai kalian tuh kayak gini ya guys, soalnya kayak itu nggak baik. Apa yang didengar? Pasti jangan sampai sama baiknya doang kan yang kedengeran. Pasti kalimat sebelumnya tuh nggak dengar sama sekali. Maka dari itu artikulasi, kejelasan kita saat berbicara itu penting. Oke? Terus lanjut. Di sini ada ekspresi. Ekspresi wajah kita. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi menyampaikan materi atau promosi lah, misal di SD gitu, pasti pengen kan? Ya kan? Jadi ekspresinya tuh harus mendukung guys. Jangan sampai teman-teman menjelaskan Mugaru dengan ekspresi yang cuman
Jadi Mugaru tuh bagus banget. Iya benar, Mugaru tuh bagus banget. Ekskulnya banyak, kelasnya dingin. Jangan sampai kayak gitu. Pasti orang yang melihat itu nggak tertarik, betul? Teman-teman tadi ngeliat aku menjelaskan materi, tapi misal ya aku jelasin materi sebanyak ini dari tadi terus ekspresi cuma gini doang. Seru nggak? Excited nggak? Tertarik nggak? Nggak kan? Makanya ekspresi itu perlu ya. Jadi harus diingat. Intonasi, artikulasi, ekspresi. Yang keempat itu ada power. Apa itu power? Kenapa? Jadi power itu adalah kekuatan kita saat kita ngomong di depan umum. Jangan sampai teman-teman itu waktu ngomong tuh cuman kayak nggak ada powernya sama sekali. Jadi kayak nggak semangat gitu. Cuman ngomong kayak oke, jadi hari ini aku tuh lagi di kelas 9A dan ini tuh kelasnya bersih, kursinya banyak, mejanya banyak, ada mic-nya, ada speakernya, ada kameranya, dan di sini tuh lagi ekstra dan segala macam. Itu ada powernya nggak kira-kira? Nggak ada. Tertarik nggak untuk mendengarkan? Nggak. Berarti kalau lagi tampil kita harus power dan semangat. Teman-teman harus semangat dong. Apakah membosankan mendengarkan materi ini? Enggak dong. Enggak dong, kan yang mengisi Zaira manis gitu. Oke. Yang kelima itu ada improvisasi. Improvisasi. Ada yang tahu improvisasi itu apa? Iya, betul. Jadi improvisasi itu adalah penambahan materi yang sebelumnya itu tidak direncanakan gitu. Jadi kayak langsung kayak set gitu. Paham nggak ya? Maksudnya tuh kayak langsung spontan gitu. Jadi misal teman-teman ini tuh lagi podcast gitu, misal lagi podcast, habis itu bingung nih, aduh bahas apa lagi ya? Aduh aku bingung deh. Itu improve-nya harus main. Kita harus mulai improve. Misal temanya tentang Mugaru lah misal. Habis itu udah habis nih pertanyaan kita, tapi waktunya masih ada. Waktunya tuh masih kurang. Kita baru podcast misal 15 menit gitu. Makanya improvisasi itu perlu guys. Jadi improvisasi itu misal contohnya, iya kan, kalau menurut aku sih ya, kalau di Mugaru itu bagus banget karena ada AC-nya, terus dingin, ada beberapa kelas yang pakai kipas, terus ada madingnya, papan tulisnya bersih, itu namanya improvisasi. Nah, untuk improvisasi teman-teman ini harus hati-hati banget ya. Karena itu ini perlu dilatih. Jangan sampai teman-teman improve-nya itu kejauhan dari materi. Nanti balik ke temanya itu susah. Misal temanya Mugaru, terus teman-teman tambah improvisasi sampai pentol-pentol, sampai somai dan segala macam, itu nanti baliknya gimana? Susah, betul kan? Betul? Oke. Nah, jadi maka dari itu improvisasi itu sangat amat penting sekali. Di sini ada yang sudah mencoba melatih improvisasi? Sudah. Pasti yang kelas 9 dan kelas 8 sudah. Yang kelas 7 mungkin kayak oh belum. Oke, nggak apa-apa, nanti kan pasti bertahap ya. Oke, yang pertama yang harus diperhatikan tadi ada artikulasi, ekspresi, power, sama improvisasi. Benar guys, harusnya itu ada 6. Sebentar ya. Ini oh iya, gestur, astagfirullahalazim. Ini apa namanya? Kok pikun sih, gimana sih? Masa Zaira manis ini pikun? Ini guys, agak ndredeg gitu, makanya lupa. Oke, gestur. Apa itu gestur? Gerakan tubuh. Pasti teman-teman di sini memperhatikan nggak? Aku dari tadi gini, terus gini, terus gini, kakinya kan kesana kemari, tangannya gini. Apa ya gini itu? Bergerak gitu ya kan, untuk menjelaskan, terus habis itu gini gitu. Jadi dalam presenter Mugaru itu gestur itu juga perlu ya. Kalau misalkan ya, jangan sampai teman-teman itu menyampaikan sebuah materi atau informasi atau waktu presentasi ke SD cuma gini dong.
Jadi di Mugaru itu guys bagus banget. Kursinya empuk, mejanya bagus, AC-nya dingin, kipasnya dingin. Jangan sampai kayak gitu. Walaupun teman-teman tuh intonasinya udah bagus, artikulasinya dapat, ekspresinya bagus, power improve-nya dapat. Tapi kalau nggak ada gesturnya cuma diem doang, apakah menarik untuk dilihat? Tidak. Jadi intinya ya, presenter ini tuh harus menarik untuk dilihat supaya kita tuh bisa diperhatikan oleh orang. Karena kalau misalnya kita tidak menarik untuk dilihat, pasti orang itu kan gak bakal mendengarkan kita dengan seksama. Betul apa betul? Betul. Oke, jadi yang harus diingat itu adalah intonasinya. Intonasinya, tinggi rendah nadanya, artikulasinya, ekspresinya, power, improve, dan juga gestur. Kalau misalnya teman-teman udah bagus nih, intonasi, artikulasi, ekspresi, improve, gesture, tapi nggak ada powernya, itu sama aja. Jadi 6 ini tuh harus ada. Kalau misalnya satunya nggak ada, itu rasanya tuh kayak ganjel gitu, kayak nggak enak gitu, kayak ada yang kurang gitu. Oke, apakah aku nih jelasinnya kecepatan atau enggak sih, Rek? Enggak, beneran enggak ya? Oke, apakah ada yang mau ditanyakan? Ayo, terutama buat teman-teman kelas 7 atau kelas 8 ini yang mau ditanyakan, ada yang masih belum paham atau apa? Apa? Iya, boleh Kak, boleh. Kenapa? Oke, biasanya kan kita tuh kalau ngomong di depan banyak orang itu kan kayak ndredeg gitu ya, kayak keringetan, terus habis itu gemetar. Nah, itu gimana sih caranya biar rasa ndredeg itu hilang, biar udah nggak ndredeg lagi ngomong di depan banyak umum, tuh gimana caranya? Oke, pertanyaannya keren sekali ya guys. Oke, jadi gimana sih caranya? Sebenarnya caranya tuh gampang. Itu kita tuh harus perbanyak latihan dan perbanyak tampil. Kalau misalkan kita jarang tampil, kita jarang ngomong di depan umum, pasti kan rasa deg-degan, rasa gemetarnya itu kan nggak bisa berkurang kan. Dan juga nggak mungkin pasti deg-degannya tuh langsung hilang, kayak kita sebelum aja deg-degan, kita di depan sini langsung hilang rasa deg-degannya, kan nggak mungkin. Pastikan kayak masih ada deg-degannya sedikit, walaupun sedikit tapi kan pasti tetap ada. Makanya kita itu perlu banyak latihan supaya kita itu tidak deg-degan di sini gitu. Di sini ada yang masih deg-degan nggak kalau maju ke depan? Yang deg-degannya tuh benar-benar sampai kayak gemeteran dan keringetan gitu-gitu. Ada siapa? Gak apa-apa, angkat tangan aja. Oke, ada. Oke, gak apa-apa, nanti latihan ya teman-teman. Oke, ini apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Beneran nggak ada? Berarti sudah paham nih ini 9, terus 6, sudah paham? Beneran paham? 100% paham kan? Oke, berarti sekarang kita lanjut ke sesi praktek ya. Ini masih mending guys, teman-teman tuh masih mendapatkan materi yang lumayan lama loh ini. Biasanya Pak Nur itu cuman oke, hari ini kita gini. Oke, ayo Kuil maju gitu. Nanti Kuil nunjuk satu orang maju gitu. Ini masih mending guys, aku menjelaskan sepanjang ini. Biasanya Pak Nur tuh nggak pernah sepanjang ini guys. Jadi kayak aku merasa kayak wow, ternyata lumayan lelah ya menjelaskan sepanjang ini gitu. Oke, jadi praktek kita kali ini adalah perkenalan. Kemarin ya, sebenarnya aku agak ketawa sih. Kemarin itu Pak Antur kan ngirim pemberitahuan di grup presenter. Itu diisi ya, itu bukan untuk diisi ya teman-teman. Itu Pak Antur itu cuman kayak ngasih tahu besok itu materinya perkenalan, nanti sebutkan nama, terus alamat, cita-cita, hobi, terus alasan masuk presenter itu apa. Terus kemarin tuh ada beberapa yang mengisi. Itu aku kayak ya ampun lucu banget diisi gitu ya. Oke, terus teman-teman nanti perkenalannya itu boleh pakai nama panggung ya. Misal kayak Zaira. Misal, halo teman-teman, kenalin nama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis gitu. Jadi berarti, oh ini si manis presenter Mugaru, oh ini yang paling manis di presenter Mugaru gitu. Oke, paham? Oke. Kenapa? Si manis. Loh, bukan dong, beda dong. Yaudah, ganti warna kuning. Oke. Sip, sekarang kita mulai prakteknya. Ini dari
Oh, aku dulu. Loh, bukannya tadi aku sudah perkenalan ya guys di awal. Oh, diulang. Oke, siap. Perkenalan. Oh iya, terus aku lupa nyampein. Perkenalannya ini maksimal 3 menit ya. Itu tuh maksimal. Oke, supaya semuanya kebagian untuk perkenalan. Oke? Oke, jadi misal aku contohin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin nama aku Deva Zaira Ramadhani. Kalian bisa panggil aku Zaira ya, atau aku bisa dipanggil menjadi Zaira yang presenter Mugaru yang paling badis gitu. Terus ya guys, cita-citaku itu menjadi dokter. Terus alasan aku masuk presenter Mugaru karena aku tuh pengen terkenal, karena aku tuh pengen pede ngomongnya biar aku bisa dipilih Pak Nur untuk menjadi bintang iklan, untuk presentasi ke SD dan semuanya. Salam kenal ya semuanya. Tuh gitu. Terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye gitu. Oke? Sudah? Oke. Sekarang gak apa-apa. Oke, sekarang dari kelas 9 dulu kali ya. Siapa dulu ya? Talita. Oke, silakan ya Kak Tal. Tepuk tangannya dulu dong. Oke, Bunda Korla is back ya guys ya. Oke, tapi ini tuh agak gimana gitu karena udah lama nggak berdiri di sini dan Bunda Korla udah lama nggak ngomong di depan kamera. Jadi Bunda Korla sedikit kaget. Bukan sih, sedikit deg-degan gitu. Oh iya, Bunda Korla lagi libur live dulu ya teman-teman karena jualannya masih belum ready gitu. Oke. Nah, halo semuanya. Perkenalkan, namaku Talita Konita Ahnaf. Nah, ada 3 suku kata. Nah, kira-kira apa sih arti dari namaku itu? Jadi, arti dari nama Talita itu adalah gadis. Terus Konita itu berpegang teguh. Ahnaf itu pada ajaran agama Islam. Emang aku tuh ditakdirkan untuk memiliki nama yang ini, artinya tuh mulia gitu ya. Oh jelas gak pernah gitu kan. Oke, terus aku sekarang kelas 9B 9BB. Tandanya nih ya, sebentar lagi Bunda Korla itu mau SMA teman-teman. Jadi teman-teman Mugaru lovers itu nanti jangan kangen Bunda Korla gitu ya. Bunda Korla nanti bakalan jualan lagi kok, tenang aja. Oke, terus habis itu alamat. Jadi aku tuh tinggal di perumahan Gria Taman Sari, Tambak Sumur, Waris Sidoarjo. Mungkin nih teman-teman itu dengarnya kayak, hah, Tambak Sumur? Tambak dong. Nah, teman-teman tuh pasti ngiranya kayak gitu karena emang daerah rumahku ini jarang ada yang kenal kecuali Tropodo. Padahal Tropodo sama Tambak Sumur itu deket teman-teman ya. Tapi kenapa yang selalu dikenal itu Tropodo? Kayak kesenjangan sosial banget gitu. Tambak Sumur gak dikenal, Tropodo dikenal. Wah, aku tuh sedih banget gitu beneran kan ikut. Terus habis itu cita-citaku itu yang pertama menjadi orang kaya, menjadi orang sukses, terus menjadi pengusaha, terus menjadi dokter bedah. Karena dokter bedah itu penghasilannya lumayan besar gitu. Jadi kayak aku tuh suka yang namanya uang gitu. Mungkin menurut teman-teman mata duitan gitu ya, tapi buat di ekonomi sekarang uang itu sangat penting ya teman-teman. Karena kalau misalkan kita beli makanan itu kan juga butuh uang. Terus habis itu beli baju, beli sepatu itu kan juga butuh uang. Terus alasan aku masuk presenter itu yang pertama terkenal. Terus habis itu apalagi ya? Terus habis itu bisa ngomong di depan banyak orang. Karena yang namanya ngomong di depan banyak orang itu nggak setiap orang tuh bisa mengalami hal itu. Misalkan nih ya, kita tuh kayak nggak terkenal gitu, nggak dikenal sama Pak Nur, pasti kita tuh nggak bakalan pernah ditunjuk gitu, nggak bakalan pernah disuruh ngomong di depan apel, disuruh nge-MC, disuruh podcast, itu nggak bakalan ada. Karena kalian kalau nggak kenal Pak Nur, nggak deket sama Pak Nur tuh juga males gitu. Terus misalkan kalian nggak udah masuk Excel Presenter, kalian nggak ada perubahan, kalian nggak mau menunjukkan perubahan, kalian nggak mau belajar, Pak Nur tuh pasti langsung kayak wes gak usah, gak mau nunjuk gitu. Karena Pak Nur itu memang menyiapkan seorang siswa-siswinya untuk ditunjuk. Tapi kalau misalkan kalian belum bisa ditunjuk, buat apa gitu Pak Nur nunjuk kalian kalau misalkan kalian
tampil di depan banyak umum terus kalian malu-maluin diri kalian sendiri gitu. Terus pencapaianku di tahun ini itu semoga nanti aku tuh SMA dapat SMA terbaik, terus habis itu lebih terkenal lagi, terus habis itu bisa ngomong di depan banyak orang seperti itu. Nah, ada yang tanya nggak nih tentang aku, atau misalkan tanya, "Kak, tutorial cantik dong," gitu. Bisa banget gitu. Terus misalkan, "Kak, tutorial jualan," gitu. Boleh. Oke, gimana nih? Ya, oke, silakan. Kak, resep dimsum mentai. Siap, resep dimsum mentai. Jadi teman-teman, Bunda Korla ini jualan di akun yang satunya ya, dimsum mentai Bunda Korla seperti itu. Jadi mungkin bisa dilihat resepnya di situ seperti itu. Ada yang tanya lagi? Nggak ada. Wah, kebangetan aku padahal pengen ditanya yang banyak nih. Cyril, ayo tanya dong. Ayo tanya. Suaraku habis. Oke, baiklah, karena nggak ada yang tanya lagi, padahal aku tuh berharap kalian tanya tutorial cantik, tutorial pinter, tutorial rajin ibadah tuh gimana. Aku tuh padahal menantikan pertanyaan itu gitu ya teman-teman. Tutorial kerudung, oh mungkin next time aja ya. Oke, kayaknya segitu dulu perkenalan dari aku, Talita, si manis presenter Mugaru, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Mwah. Siapa, Bang? Habis itu kamu habis ini. Wah, oke. Ini adalah pertama kalinya ya saya berdiri lagi di sini setelah semester 2 kemarin banyak bolosnya presenter. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai ya, saya tuh mau aku tuh mau memperkenalkan diri dulu ya. Ya emang tujuannya memperkenalkan diri. Jadi sebelumnya aku itu adalah salah satu dari 4 bukan tetua, pilar presenter Mugaru. Anjay, asik. Jadi presenter Mugaru angkatan 46 nih, yang paling tua ini udah tinggal 4. Jadi dari sekian banyak yang bener-bener sampai dulu tuh hampir semua anak presenter tuh dari angkatan kita itu ya, sisa 4 doang. Jadi ada Kak Zaira, ada Kak Talita, aku dan Cavia. Ya, oke, langsung aja ya perkenalan. Oke semuanya, kenalin, aku Syakwila Ramadhani Ardiansyah. Nah, namaku tuh sebenarnya artinya itu bagus, tapi nggak tahu ya, kayaknya kurang cocok gitu di aku. Jadi menurut kalian ya, kenapa aku dikasih nama Syakwila Ramadhani? Ada yang punya tebakan nggak? Oke, bener. Jadi aku tuh lahir di bulan Ramadan ya. Jadi di bulan yang penuh berkah lahir anak yang penuh berkah ini. Gila, keren banget. Jadi nama Syakwila itu artinya adalah anak perempuan atau putri ya, anak perempuan, bukan putri princess gitu tapi putri gitu. Ramadhani yang lahir di bulan Ramadan, dan Ardiansyah itu nama ayahku. Jadi putri dari Bapak Ardiansyah gitu. Jadi langsung aja ya. Jadi aku tuh dari kelas 9B sama kayak Kak Talita dan juga Kak Zaira. Nah, kelas 9B itu ada di sebelahnya 9A yang kemarin mati lampu. Tapi kemarin tuh seru banget waktu mati lampu. Kita jadi kayak pakai flash HP, terus kita belajar di luar, dan itu bener-bener pengalaman yang nggak bakal aku lupain guys, dari kelas 9 tahun terakhir di Mugaru. Nah, cita-citaku adalah untuk menjadi orang yang bisa masuk surga fast track. Jadi ya belinya adalah kita harus rajin infak, rajin sholat, rajin zakat gitu. Enggak pernah bolos sholat. Kan anak kelas 9B itu enggak ada yang pernah bolos sholat. Rajin sholat duha, sholat duhur, sholat Jumat, gila gitu. Dan juga sebenarnya cita-citaku tuh adalah menjadi seorang psikolog. Wih, gitu. Tapi orang-orang Indonesia tuh ya, kalau aku bilang aku tuh pengen jadi psikolog, Bun, ngapain kamu mau nyembuhin orang gila gitu. Jujur aku tuh sakit hati gitu kalau ada orang yang bilang psikolog itu nyembuhin orang gila, padahal kan sebenarnya yang gila itu aku. Gitu. Oke. Jadi tujuan aku masuk presenter Mugaru tuh ya kurang lebih sama kayak Kak Talita dan juga Kak Zaira, yaitu untuk menjadi terkenal. Ya emang udah terkenal sih ya.
Siapa yang nggak tahu aku di sini? Pasti semuanya kan tahu karena kan udah kenalan tadi. Dan juga adalah untuk melatih public speaking dan yang pastinya menyalurkan hobi yappingku. Karena aku dari TK itu ya, kalau setiap rapotan, bundaku tuh pasti selalu dapat laporan kalau aku tuh selalu banyak ngomong. Dan akhirnya tuh aku di kelas 3 SD tuh mulai menyalurkan hobiku dalam bidang public speaking. Mulai ikut-ikut lomba pidato, lomba baca berita, dan alhamdulillah itu selalu dapat juara. Dan yang paling berkesan tuh waktu menang lomba baca berita di Mugaru. Itu yang benar-benar bikin aku kayak, oh aku harus masuk Mugaru nih. Karena pasti bakal banyak ketemu orang-orang yang lebih jago dari aku dan harus belajar dari mereka gitu. Dan untuk tujuan capaianku di semester ini dari presenter Mugaru adalah aku pengen dapet juara lagi. Karena kemarin kelas 8 itu cuma dapet 1 juara ya atau berapa gitu. Dan aku tuh mau tahun ini tuh dapat lebih banyak juara lagi karena menghabiskan semester terakhir di presenter. Karena belum tentu semester 2 nanti itu aku niat buat ikut ekstra lagi gitu ya. Karena kan udah waktunya ujian-ujian gitu. Dan yang pastinya aku juga pengen kenalan sama adik-adik kelas. Karena aku tuh gak kenalan sama adik kelas kalau misalkan bukan dari ekstra gitu. Oke, kayaknya sekian dari aku ya karena waktunya, karena kata Kak Zaira cuma boleh 3 menit. Ada yang mau bertanya? Oke, nggak ada, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya. Di sini udah ada yang kenal aku belum? Terutama yang kelas 7. Udah ada yang kenal belum? Oke, sebagian ya yang udah kenal ya. Tapi biar semuanya tahu, aku kenalin diriku lagi. Halo semuanya, namaku tuh Ilmira Karina Wardani. Biasanya itu dipanggil Karina. Tapi terserah kalian. Kak Karin boleh, Kak Arin boleh, Kak Karina juga boleh. Asalkan tuh jangan sayang aja ya teman-teman ya. Oke, sebenarnya arti namaku tuh kan Karina. Karina itu artinya sayang atau kekasih gitu. Tapi jangan panggil aku dengan nama sayang. Cukup panggil aku dengan Karina atau Karin, tapi terserah kalian semua, boleh. Oke, terus di sini tuh aku tuh berasal dari kelas 8. Tebak kelas 8 apa? Ada yang tahu nggak? Betul, kelas 8E ya teman-teman ya. Yang kelasnya tuh ada di paling pojok sendiri. Pokoknya paling pojok, paling akhir, terus deket sama masjid. Jadi anak-anak 8E dan aku juga pastinya sering sholat ya teman-teman ya. Sholat duha, sholat duhur, sholat asar, sholat jumat, nggak pernah bolos gitu. Terus lanjut ke hobiku ya teman-teman ya. Seperti yang kalian lihat di depan ini, hobiku tuh yapping. Hobiku tuh apa ya? Aku tuh suka berbicara dan aku cerewet gitu. Karena apa sih namanya teman-teman? Dari aku masih SD, dari masih aku TK, itu tuh aku tuh udah bener-bener cerewet gitu, gak kekontrol. Terus akhirnya aku tuh kan gak mau ya kalau misalkan keyapinganku ini tidak terarah gitu kan. Jadi makanya aku tuh join ekskul presenter Mugaru teman-teman ya. Itu salah satu alasanku join ke ekskul presenter Mugaru, biar aku tuh punya pengalaman baru, terus bakat kecerewetanku ini tuh tersalurkan gitu loh dan terarah gitu. Terus lanjut cita-citaku ya teman-teman ya. Cita-citaku tuh aku pengen jadi public speaker yang terkenal kayak Najwa Shihab atau news anchor TV lainnya yang kayak bisa nyarin berita di TV gitu teman-teman ya. Atau kalau emang cita aku yang itu nggak kesampean, aku tuh pengen jadi pengusaha yang kaya raya ya teman-teman ya. Kan sekarang tuh lagi banyak banget pengusaha-pengusaha muda yang kaya raya gitu.
Bukan kayak Mas Raya ya teman-teman ya, tapi kaya raya yang duitnya nggak habis-habis. Karena kan sekarang tuh lagi banyak banget pengusaha-pengusaha muda yang lagi naik daun, terus uangnya tuh banyak. Jadi aku terinspirasi dari situ. Karena meskipun semuanya di dunia ini tuh nggak butuh uang, tapi apa-apa tuh kita membutuhkan uang teman-teman ya. Kita tuh realistis aja ya teman-teman ya. Terus targetku tuh di semester ini tuh apa sih? Targetku tuh yang pertama, aku pengen lebih aktif lagi di presenter. Terus aku pengen public speakingku tuh lebih berkembang, apalagi di bidang news anchor ya teman-teman ya. Jadi aku tuh pengen lebih berkembang lagi, terus pengen pengalaman yang lebih banyak lagi teman-teman. Terus yang ketiga tuh aku pengen banget keterima di IPM-nya Mugaru teman-teman ya. Oke, mungkin segitu aja ya perkenalan dari aku, karena balik lagi waktunya itu cuman 3 menit gitu, karena waktu yang memisahkan kita ya teman-teman ya. Oke, mungkin ada yang pengen kalian tanya ini tentang aku. Oke, mungkin kelas 7 atau kelas 8, kelas 9 boleh. Oke, nggak ada ya teman-teman ya, nggak ada ya. Oke, Syiril apa? Oke, Kak. Kak Karina pernah ikut lomba apa aja, Kak? Oke, lomba itu aku tuh lumayan lah, pernah lumayan banyak ikut lomba. Yang pertama, lomba di presenter yang pernah aku ikutin itu ada lomba di Al Muslim ya teman-teman ya, itu news anchor. Tapi waktu itu aku belum berkesempatan juara. Terus apa sih namanya? Aku tuh yang lomba kedua itu ada lomba Smamda Edukom. Waktu itu tuh aku tuh podcast sama Syiril ya teman-teman ya. Syiril tuh partner aku dan alhamdulillah kita tuh dapet juara 3 gitu teman-teman. Oke, mungkin segitu aja nggak sih ya teman-teman ya perkenalan dari aku, karena waktunya tuh sudah tidak cukup. Oke, mungkin sekian dari aku Karina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Oke, kenalin, nama aku Syiril Putri Ervianti. Kalian bisa panggil aku Syiril atau kalian boleh panggil apapun terserah kalian, senyaman kalian. Krikil, boleh. Tapi jangan diterusin, jangan banter-banter kalau ngomong depan umum. Nanti kalau manggil Krikil aku nggak noleh gitu gimana, Pak? Ya. Hah? Ya udahlah. Oke, jadi namaku ini punya arti. Nah, Syiril itu artinya kebanggaan. Jadi aku ini kebanggaan orang tuaku gitu. Terus kalau Putri itu artinya anak perempuan, dan Ervianti itu artinya sambungan atau gabungan nama kedua orang tuaku. Terus cita-citaku. Jadi cita-citaku itu aku pengen jadi dokter. Karena apa? Dokter itu kan bisa nyembuhin banyak orang ya. Terus dokter itu gajinya gede, dan aku tuh pengen jadi orang yang sukses kaya raya kayak gitu. Lalu aku awalnya mau masuk ekskul presenter nih waktu kelas 7 itu karena apa? Karena aku disuruh mama. Jadi dulu tuh aku nggak tertarik masuk presenter karena aku kalau ngomong di depan umum tuh grogi. Bahkan dulu aku pernah kayak ngomong di depan kelas waktu SD aja aku udah keringetan, udah gemeteran gitu. Jadi aku nggak tertarik sama sekali buat masuk presenter. Tapi sama mama itu disuruh buat masuk presenter, dan akhirnya aku nyoba dan ternyata nggak seburuk itu. Dan aku bisa berprestasi di presenter ini. Terus alamatku itu di perumahan Gria Permata Gedangan. Jadi rumahku itu di Gedangan. Sebenarnya itu nggak terlalu jauh ya, tapi kadang tuh banyak orang yang mikir kayak rumahku tuh kayak jauh banget gitu. Padahal ya enggak, padahal kayak 13 menit juga udah nyampe kayak gitu. Terus tujuan aku atau keinginanku di semester ini tuh aku pengen bisa memenangkan lomba tuh lebih banyak lagi, terus bisa mendapat pengalaman yang lebih banyak lagi, dan aku pengen lebih dikenal di tahun ini kayak gitu. Oke, mungkin ada yang ditanyain tentang aku? Gak ada kan? Oke, mungkin sekian dari aku.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Oke, jadi di sini ada yang udah kenal aku apa belum kira-kira? Gak ada? Ya ampun, ada. Oke, jadi kenalin, nama aku Aisyah Nuha Zahira. Biasanya teman-teman aku manggil Nuha. Tapi ya kalau di rumah itu kadang aku dipanggil kayak gini, Kak tolong beliin garam. Nah itu panggilan khusus dari mama aku guys. Oke, jadi sekarang aku tuh duduk di bangku kelas 8C. Dan alamat rumah aku ada di Perumahan Gria Kartika Blok U nomor 10. Nah itu di daerah Cemandi Sedati. Kira-kira ada nggak yang rumahnya Sedati teman-teman? Oh iya, boleh nanti mampir ke rumah ya. Nah, hobi aku itu ada 2, tapi sebenarnya dua-duanya ini nggak nyambung. Apa sih hobi aku? Yang satunya mana? Satunya masak teman-teman. Jadi kalau lagi nggak masak, itu aku biasanya memanah. Nah, kalau lagi mana, itu biasanya aku bayangin aku lagi memanah ayam goreng. Nah, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ada yang tahu nggak cita-cita aku jadi apa? Dah salah semua. Cita-citaku tuh jadi dokter anak. Nggak nyambung kan? Masa ada dokter anak kecil masuk, aku panah hatinya, kan nggak mungkin ya. Cuman nggak apa-apa, aku tetap pingin menjadi dokter anak. Karena apa? Aku tuh suka sama anak kecil. Mereka tuh lucu, gemes-gemes. Terus kalau disogok pakai permen tuh udah diem gitu. Nah jadi aku ya suka dan pengen jadi dokter anak. Nah gimana sih cara aku jadi dokter anak? Ya salah satunya adalah join ekskul presenter. Nah di sini tuh kalian bisa diajarin ngomong yang lancar, nggak gugup-gugup, ngangong-ngangong kayak gitu. Ditambah lagi kan banyak pekerjaan yang sekarang itu butuh public speaking kayak gitu. Nah selanjutnya adalah target aku semester ini. Target aku semester ini itu yang pasti membanggakan orang tua. Gimana caranya? Ya jelas caranya adalah dengan dapat nilai yang bagus, terus keseharian bagus, dan yang pasti tambah berprestasi, ikut banyak lomba dan menang semuanya. Dan yang paling terakhir target aku adalah menjadi orang yang public speakingnya itu jos gandos markotop kayak gitu teman-teman. Nah segitu dulu dari aku. Kira-kira ada yang nanya nggak? Ada yang kepo gitu, aku apa gitu, nama bapakku siapa, terus nggak ada ya? Udah tahu? Oke. Dan akhirnya aku Nuha mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ribet banget ya kak. Ini yang cowok ada yang rasakan nggak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada yang udah kenal aku atau ada yang pernah lihat? Belum. Jahat. Oke, jadi kenalin, nama aku Raya Nurul Hatta. Kalian bisa manggil aku Mas Raya atau Kak Raya. Dan buat arti namaku sendiri sebenarnya aku agak kurang kurang. Ya, Raya itu besar, dan karena kebetulan namaku Raya, jadi teman-temanku itu kayak nyamain aku sama benda-benda lain kayak jalan raya, hari raya, apalah kayak raya. Dan buat Nurul sendiri, Nurul itu artinya cahaya, sama kayak Pak Nur, cuman beda apa kata aja. Dan kalau Fata sebenarnya aku kurang tahu kalau Fata. Ya. Pembuka apa? Oh ya pokoknya pembuka. Dan alamat aku tinggal di Jalan Raganata nomor 18 Sawat Ratap, dekat rumahnya Karina. Tapi kalau bedanya, kalau aku Raganata, Karina itu di Anusa Nata kalau dia nggak salah dia ngomong. Ada yang tinggal di Sawat Ratap mungkin? Kamu? Sawat Ratap mana? Oh, Hang Tua. Oh iya. Dan aku ada di kelas 9C, pas depannya 8 sampean 9B. Dan alasan aku masuk presenter sebenarnya
alasanku ini sebenarnya agak kurang jelas ya. Pak Nur ingat Haikal nggak? Ya. Nah itu alasanku. Dia itu maksa aku ikut presenter karena dia itu satu-satunya sendirian di presenter pas itu. Dan ada alasan lain juga. Jadi kebetulan ayahku itu kerja di stasiun TV dan aku sering lihat teman-temannya itu jadi pembawa berita. Udah itu aja. Udah. Dan apa lagi habis itu? Tujuan. Tujuan. Oke. Tujuan tahun ini sebenarnya mungkin kayak punya lebih banyak hewan, lebih banyak pengalaman kayak dan bisa mengikuti berbagai macam lomba. Meskipun nggak menang, yang penting kan tetap ikut. Dan hobiku sebenarnya agak ekstrim sih. Ya melihara ular. Aku punya ular 3 di rumah. Sama ada kadal. Sama mataku ini pernah di apa? Aduh. Bukan Pak. Apa? Aduh, gimana ya jelasin? Ya, tapi ularnya itu beda. Ular kobra. Jadi kenapa aku bisa sebenarnya kena racunnya. Dan kenapa bisa? Karena kobranya tak tangkap. Jadi pas kobranya itu lagi jalan, kebetulan rumahku itu dekat sawah. Jadi banyak ular, termasuk ular kobra. Dan ular kobra di rumahku itu bisa dibilang lumayan banyak. Dan nggak cuma kobra aja, viper atau yang lain itu yang ekornya merah itu kalau kalian tahu itu juga ada. Banyak. Jadi agak serem-serem ya. Bonbin. Dan apa lagi? Aduh, apa lagi ya harus jelasin? Aku bikin cita-cita. Hobi sudah. Cita-citaku. Udah 3 menit. Ya cepet deh. Bahasan tadi yang lain agak lama deh. Ya udah, karena dibilang udah 3 menit jadi mungkin aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalian asing banget ya sama aku. Aku nih termasuk murid baru di Mugaru. Ya, perkenalkan namaku Danis Fitra Ardiansah. Kalian bisa aku panggil Danis. Jadi nama Danis Fitra Ardiansah tuh sebenarnya saya kurang tahu juga apa artinya. Tapi saya tahu Danis itu artinya negara apa ya? Denmark kalau nggak salah. Terus hobi saya olahraga ya. Jadi saking seringnya saya olahraga tuh saya barusan patah tulang. Ini barusan sembuh 2 hari lalu. Ya. Sepedaan Pak sama lari. Terus kalau ditanya cita-cita, saya banyak sih. Tapi saya lebih fokus ke akademik. Oh ya, saya belum kasih tahu ya kalau saya tuh pindahan dari SMP Muhammadiyah 1 Denpasar. Kenapa pindah? Karena ngikut bapak saya pindah tugas. Saya pernah tinggal saya asal Surabaya, tinggal di Surabaya 8 tahun, terus saya ke Bali lagi 5 tahun, terus pindah lagi ke Surabaya sekarang. Dan oh iya, alamat saya Delta Sehari Baru, Jalan Tiara nomor 80, dan ada lagi Delta Kencana nomor 56. Enggak. Terus apa lagi? Alasan pilih. Oh iya, alasan pilih eskul presenter nih. Nah, jadi ikut presenter nih pertama kali seumur hidup ya.
karena di sekolah sebelumnya belum ada extra presenter sama sekali. Tapi saya ikut presenter ini karena emang pengen ngasah skill saya. Kan kebetulan cita-cita saya tuh jadi pengusaha gitu ya. Pengusaha pengen jadi kaya kan, public speakingnya kan juga harus bagus. Oke. Terus capaian di semester ini belum begitu jelas karena emang baru masuk ya. Kayak kan saya kan masih belum tahu kedepannya Mugaru ini bagaimana. Udah. Oke, mungkin segitu saja perkenalan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena masih banyak yang asing sama saya karena saya masih anak baru. Sama seperti kayak siapa itu? Lupa. Perkenalkan, nama saya Armagan Anargia atau bisa dipanggil dengan nama Aga. Artinya nama saya apa sih? Nama saya artinya adalah banget sih. Kucing. Hah? Enggak. Nama saya ya Allah. Namaku artinya itu kayak gabungan dari dua bahasa Turki sama Sanskerta. Mungkin karena itu saya suka belajar Turki atau gimana. Bisa bahasa Turki, tapi enggak. Iya. Merhaba, benim adım Armagan Anargia. Nama saya artinya itu anugerah yang tak terhingga. Yang dari Armagan itu dari Sanskerta yang berarti anugerah, dan Anargia itu berasal dari Turki yang berarti tak terhingga. Jadi ya gitu. Hobi saya itu antara kalau nggak belajar bahasa baru, kalau nggak olahraga. Untuk sekarang saya bisa ngomong kayak berapa bahasa ya? Kira-kira 7 kalau nggak 8 bahasa berbeda. Bahasa apa aja? Coba bahasa Inggris. Halo, ya gampang. Bahasa apa aja? Sebutin. Saya pernah belajar antara bisa, cuman saya dulu bisa kira-kira Inggris, Arab, Jepang. Jepang. Ayo. Konnichiwa, watashi wa Armagan Anargia desu. Watashi wa Indonesian de benkyou no Nihongo Oke. Bahasa yang lain. Apa? Bahasa Arab. Assalamualaikum. Jerman. Hallo, ich Armagan Anargia durch in dich dong. Ya jadinya gitu. Cita-cita saya itu antara menjadi voice dubber, kalau enggak jadi dokter. Jadi ya itu, alamat saya itu di Jalan Ala nomor 43 di South Ratap sana. Kalau yang tahu Hang Tuah pasti tahu lah, rumah saya dekat situ. Jalan Ala nomor 43 di dekat perumahan TNI sana kalau mau. Oke, sekian saja bagi perkenalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Davina Keiza. Siapa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Davina Keisha Gila Permadi, yang bisa kalian panggil Keisha. Kalau mau panggil-panggilan lain sih nggak apa ya, cuman kok panggil sayang. Boleh, cuman aku nggak noleh sih. Aku dari kelas 7A dan cita-cita aku itu ada 4. Jadi dokter, jadi hakim, jadi pengusaha, sama jadi apa ya? Koki. Gak mau Pak, aku gak bisa masak Pak. Oh, aku pengen jadi itu, istrinya orang kaya raya itu. Hobi aku itu, aku suka main, terus aku suka yeping. Cuman karena aku baru di sini, jadinya aku nggak suka yeping dulu. Alasan aku masuk presenter ya, karena aku mau ningkatin cara aku ngomong di publik gitu. Udah sih itu aja. Siapa yang kok mau nanya nanti aja. Kalau gitu udah gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Fariza Violinda Abraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama aku Fariza Violita Anggraini. Bisa dipanggil Vio atau terserah senyaman kalian, asal jangan yang aneh-aneh. Aku dari kelas 7A. Hobi aku tuh ada 2, dance sama nyanyi. Terus alasan aku masuk presenter, pertama disuruh sama bunda. Yang kedua, aku dari dasarnya juga suka public speaking. Alamat aku di Perumahan Jaya Mas Pion Permata, Alexandrit, A3 nomor 44. Hobi, cita-cita. Udah. Cita-cita, terus target aku. Oh ya. Cita-cita aku ingin menjadi dokter atau analisis kesehatan. Terus target semester ini aku pengen banget masuk IPM Mugaru, sama pengen sosialisasi ke SD. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Apa ya? Alamatnya di mana? Oh iya. Udah tadi ya. Udah. Maaf ya. Oke. Kalau nggak ada, sekian dari aku Vio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabila Alesya Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Nabila Alesya Gifani, biasa dipanggil Caca. Nama panggilanku nggak ada di nama panjangku ya. Alamatku di Pondowagi Indah 2, Blok M14. Hobi aku itu dance. Coba. Oh, nanti dia. Terus cita-cita aku tuh jadi dokter. Sebenarnya hobi sama cita-citaku nggak ada hubungannya sama sekali. Gak apa-apa, dokter nanti dokternya pintar untuk menghibur pasien. Terus target semester ini? Target semester ini tuh aku mau jadi lebih baik, terus mau dapat nilai yang bagus gitu. Terus tujuan alasan aku masuk presenter itu sebenarnya disuruh mama sih. Soalnya aku tuh kalau ngomong di depan banyak orang tuh malu-malu gitu. Aku dari kelas 7A. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Gimana perasaan lu berdiri di situ kamu? Grogi sih. Betul. Gitu kan?
Jika nggak ada yang ditanyakan, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyirah Divana Almanirahman. Gak ada. Kayla Deswita Putri Andiani. Kok aku sih? Kok aku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kayla Deswita Putri Andiani. Saya dari kelas 7A. Hobi saya dance sama membaca novel. Alamat saya Bebelegi, Jalan Raung nomor 20. Cita-cita saya jadi ustazah agar bisa masuk surga aja. Tujuan saya masuk presenter karena disuruh mama. Karena saya cerewet. Target semester ini meraih banyak prestasi dan pinter di akademik. 7A. Oke. Dah, ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada, sekian dari enggak pernah. Kayla? Iya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan? Aslinya dari mana? Asli Surabaya, Jawa Timur. Kalau di rumah pakai bahasa apa? Bahasa Jawa. Bisa. Tidak ada yang ditanyakan? Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kimberly Hulda Divya, bisa dipanggil Kimberly atau apapun itu. Nggak mau. Hobi saya itu banyak sih, kadang main basket, nyanyi, nari, atau pokoknya yang berbau permainan lah Pak. Habis itu cita-cita saya itu mau jadi atlet, terus pramugari, habis itu jadi penyanyi juga. Soalnya dari kecil tuh suka nyanyi. Terus alasan saya masuk presenter itu gara-gara disuruh orang tua. Jadi pas waktu itu kan aku bilang ke mama, enaknya aku ikut ekstra apa ya? Terus mama itu bilang, kamu presenter aja, kamu kan cerewet gitu. Makanya aku masuk presenter. Terus target aku semester ini tuh bisa dapat nilai yang bagus, terus bisa berprestasi. Terus aku itu pengen sosialisasi ke SD aku juga. Itu. Udah. Aku dari SD Muhammadiyah 3 Ikram, terus kelasku 7A, ada di pojok di dekat ruangan Guru Putra. Udah. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Coba nyanyi dikit. Apa? Yang aku katanya nyanyi gimana dulu ya? Iya. Coba. Rapnya aja. Kalau lagu yang mau aku lombain boleh nggak Pak? Boleh. Oke. Indonesia tanah. Pak masih gemeter gitu loh, jadi suaranya tuh kayak gitu. Takut. Oke. Indonesia tanah air beta. Loh, nggak kuat Pak, kalau deg-degan itu nggak kuat Pak. Pusaka abadi nan jaya. Gak kuat. Oke, udah ya Pak. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naila Kanza Sabila. Siapa itu?
keringet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Hansa Salsabila. Saya dari kelas 7C. Hobi saya aslinya nggak nyambung sih. Masak sama kayak olahraga lari gitu. Terus cita-cita saya tuh menjadi pembaca berita. Alamat rumah saya di Daltasari Indah, Blok W 31. Alasan masuk presenter sih aslinya disuruh orang tua. Target di semester ini sebenarnya belum tahu ya, karena baru masuk gitu. Udah, ada yang mau tanya? Dari SD mana? Dari SD Kreatif Sarobani. Nama panggilan? Naila. Kenal sama Siri? Kenal. Kenal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya nggak susah ya, jadi kalau salah bacanya maaf. Catalea Akila. Katalea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Katalea Akila Prakoso. Saya dari kelas 7C. Hobi saya ada 2, menari sama main. Cita-cita saya jadi dokter. Alamat rumah saya di Semambung, Jalan Sempati, RW 3. Alasan saya masuk presenter itu disuruh sama bunda. Tujuan di semester kali ini belum tahu, soalnya masih baru masuk. Dari SD mana? SD Kreatif Insan Robani. Ada yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak masuk. Kan ada ada. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Nurin Amalina Hanisa, bisa dipanggil Nurin atau Hani, terserah. Tapi jangan manggil Ani. Iya, kan Hani, jadi Ani. Soalnya ada temanku manggilnya kayak gitu. Nah, hobi aku menggambar sama melukis sama main HP. Cita-citaku jadi pengusaha, konten kreator sama dokter skincare. Alasan maksud presenter karena biar aku tuh nggak maluan. Dulu aku soalnya introvert. Apa? Target semester ini aku mau banyak berprestasi karena di sini tuh semester ini tuh banyak peluang prestasi aku. Hobi cita-cita. Cita-cita udah. Oke, terima kasih Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Putri Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Putri Kiara dari kelas 7D.
Alamat aku di Jalan Raya Stadi Gede. Hobi aku memasak dan cita-cita aku Polwan dan Korea Internasional. Alasan aku masuk presenter karena aku ngeliat kakak-kakak yang masuk presenter itu public speakingnya lancar banget dan pede di depan. Target semester ini belum tahu. SD Muhammadiyah 1 Sedati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kenal Mbak ini? Kenal? Kenal aku gak? Enggak. Kenal aku gak? Kenal. Kenal aja. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Melody Levenesha Almaira, biasa dipanggil Melody, Amel, Nesha, dan banyak lagi. Hobi aku dance sama mewarnai. Terus cita-cita aku menjadi idol. Iya. Target aku jadi kakak-kakak IPM, terus ingin promosi di SD sama menjadi bintang iklan Mugaru. Terus alasan masuk presenter, ingin public speakingnya bagus, terus kalau disuruh maju ke depan gak malu-malu. Ada yang mau ditanyain? Kayaknya seru gitu, terus bisa terkenal. Udah. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Naira Syafazara, biasa dipanggil Naira. Aku dari kelas 7E. Alamat rumah aku ada di Manyar, Sedati Agung 2, RT 4, RW 3. Apa, Bud? Hobi aku sukanya memasak sama traveling. Cita-cita aku ingin jadi PNS. Terus alasan masuk presenter itu karena aku tuh disuruh sama kakak, terus kayak lihat presenter di Mugaru itu bagus banget. Arinal. Tujuan semester tahun ini tuh masih belum tahu, soalnya kan masih baru masuk. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan. Apa? Apa? Sedati Agung mana? Sedati Agung 2. Mana ya? Mana Nusada? Iya. Iya. Oke, sekian perkenalan dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Intan Rizky Nabawi, biasa dipanggil Intan. Kenapa? Iya, biasanya dipanggil kayak gitu sih.
Alamatku ada di Gedangan Seruni, Jalan Mangga 3, Blok H11. Terus hobiku suka nonton film sama suka mencatat pelajaran kalau lagi pengen aja. Terus cita-citaku ingin menjadi CEO-nya Bank Muamalat karena awalnya FOMO sama Pak D, tapi lama-lama pengen juga. Terus alasan masuk presenter itu ingin mengembangkan public speaking karena dari kecil kata mama aku sukanya rame, kalau dari SD juga. Hobiku udah sih. Target semester ini mendapatkan nilai yang bagus, terus ingin menjadi kakak IPM juga. Udah, ada yang mau ditanyakan? Tinggimu berapa? Gak terlalu tinggi, Pak. Cuman 164. Kamu kenal nama Raya? Siapa? Kenal nama Raya? Enggak. Kalau dia tanyain namanya siapa? Iya, oke. Udah gak ada yang ditanyain lagi. Sekian dari saya perkenalan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Sudah semua ini? Udah. Sudah. Oke. Wow, jujur sebenarnya aku agak kaget karena udah ada beberapa yang udah oke gitu, mungkin kurang beberapa. Ini aku mau membahas ya catatan-catatan aku yang ada di sini. Ini secara ringkas ya, karena kan ini juga udah waktunya udah mepet. Jadi teman-teman, sebenarnya ya, teman-teman tadi itu udah keren-keren semua. Udah hebat, udah maju, udah bisa menjelaskan dirinya seperti apa, dipanggilnya apa dan segala macam, itu udah keren. Karena dulu tuh sempat ada juga yang nggak bisa ngomong sama sekali, tapi kalian tuh keren guys. Tepuk tangan dulu nggak sih untuk diri kita sendiri? Oke, jadi sebenarnya tadi teman-teman maju tuh udah bagus, udah keren. Cuman ada beberapa yang gesturnya tidak main. Ada yang tadi cuman gini doang, diem doang, dan dia ngomong bla 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 bla. Apakah itu menarik untuk dilihat? Itu kurang menarik ya teman-teman. Jadi untuk besok-besok kalau menjelaskan itu gini sambil gini-gini nggak apa-apa. Kalian mau kesini juga nggak apa-apa. Nanti Pak Andrew tuh yang mengarahkan kameranya ke sini. Jadi kamera yang ngikutin kita, bukan kita yang ngikutin kamera. Oke? Itu untuk gestur. Jadi gestur tuh juga harus ada ya, supaya nggak kaku-kaku banget gitu. Terus power ya, tadi ada yang gak berpower, malah tadi itu ada yang kayak gak kurang bersemangat gitu untuk perkenalan gitu. Harusnya kan kalau perkenalan kita harus semangat, karena kan kita akan memperkenalkan diri ke teman-teman baru kita. Jadi gesturnya diperhatikan lagi, gesturnya harus ada. Terus powernya harus lebih dijosin lagi gitu. Powernya harus lebih ditekankan lagi. Lalu improvisasinya, tadi banyak ya yang improve-nya kurang, tapi itu nggak apa-apa karena kan ini baru. Jadi nanti pasti lama-lama bakal bisa improve kok. Jadi tenang aja. Terus tadi juga ada yang ekspresinya masih kurang, tapi nggak apa-apa teman-teman itu tuh udah keren banget. Mungkin yang banyak kurangnya dari teman-teman ini tuh adalah improve-nya. Improve-nya tuh harus dilatih lagi. Karena kalau misalkan tidak ada improvisasi, kalau gestur teman-teman udah bagus, powernya ada, ekspresi ada, artikulasi ada, intonasi ada, tapi nggak ada improvisasi, itu kan kurang menarik untuk dilihat. Jadi terlalu to the point gitu. Jadi intinya kalau presenter Mugaru, anak presenter Mugaru kalau ditanyain jawabannya harus panjang. Kalau nggak panjang bukan anak presenter. Itu kalau kata Pak Nur seperti itu ya teman-teman. Terus ada juga tadi yang artikulasinya kurang jelas, masih gremeng-gremeng.
Ya kan? Jadi kan kalau misalnya kita perkenalan gremeng nih kayak, "Halo, perkenalkan nama aku gini ya." Misalnya jadi aku bisa bilang gitu. Gremeng kan itu. Apakah kira-kira teman-teman semua kenal siapa yang baru perkenalan? Kan enggak. Jadi teman-teman harus artikulasinya itu harus diperhatikan. Terus aku mau nambahin satu. Tadi aku lupa ngasih tahu. Untuk salam anak presenter bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak seperti itu. Salam anak presenter itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi alhamdulillah tadi kebanyakan pakai salam yang kayak gitu, Rek. Wah, keren ya. Padahal dulu aku waktu pertama kali salamnya masih salam yang anak-anak gitu. Jadi salam anak presenter harus berbeda. Sip. Terus untuk waktu teman-teman maju ke depan, jangan begini tangannya, apalagi megangin celana atau megangin rok, oke? Karena kalau gini teman-teman groginya tuh kelihatan. Jadi sebisa mungkin kayak berusaha santai, berusaha relax. Teman-teman bisa maju ke sini, bisa ke sini. Jadi jangan gini atau dimasukkan ya tangannya ke dalam saku, oke? Jadi kita harus relax, santai aja. Anggaplah waktu teman-teman maju ke depan, teman-teman itu adalah orang yang paling paham tentang apa yang mau disampaikan. Jadi anggap aja ini semua tuh kayak kalian tuh nggak paham, aku yang paling paham, aku yang paling pinter di sini. Anggap kayak gitu supaya teman-teman itu rasa percaya dirinya tuh meningkat. Oke? Sip? Siap? Oke, teman-teman tadi udah keren banget. Aku sangat senang sekali karena untuk teman-teman kelas 7 tadi udah bagus banget, perkenalannya udah jos banget, walaupun memang masih ada beberapa yang kurang, tapi it's okay karena baru pertama kali. Jadi teman-teman sudah keren. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah datang ke ekskul presenter Mugaru, ekskul yang gak ada di sekolah yang lain gitu. Oke, ini sudah jam 8:30 lebih ya. Nah, lebih 7, ini kita kelebihan 7 menit tapi nggak apa-apa. Oke, terima kasih teman-teman, sudah keren hari ini, prakteknya sudah hebat. Aku sangat senang. Jadi akhirnya kita akan mengakhiri ekskul ini bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Oke, terima kasih teman-teman. Akhirnya aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.